Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang ibu sayangi di rumah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan mempelajari di bab 9 tentang meneladani dakwah Rasulullah di Madinah. Kita akan mengupas dua tema. Yang pertama adalah tentang titik awal dakwah Rasulullah, dan yang kedua adalah substansi dari dakwah Rasulullah. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang titik awal dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, yang menjadi pendorong adanya peristiwa Amrul Husni atau wafatnya Ibunda Khadijah, yaitu istri Rasulullah, dan pamannya Nabi yaitu Abu Thalib, di mana keduanya adalah menjadi pendorong kuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Adapun pendorong yang lain ataupun faktor pendorong yang lain, yang pertama adanya datanglah 13 penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqabah dan mereka berikrar untuk masuk Islam. Yang kedua, datang kembali 73 penduduk dari Madinah menuju Mekah menemui Rasulullah dan mereka mengajak Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan masuk Islam dan mereka juga berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah. Dan yang ketiga faktornya adalah adanya pemboikotan daripada kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan juga pengikutnya di Makkah. Baik, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang substansi dari dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, yang pertama adalah pembina persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, kaum muhajirin adalah kaum yang diajak hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan kaum ansor adalah kaum yang ada di Madinah. Nah, di sini Rasulullah membina persaudaraan antara keduanya, dan kaum ansor begitu sangat terbuka ataupun menerima kaum muhajirin untuk hijrah ke Madinah. Dan juga Rasulullah mengadakan perjanjian-perjanjian antara kaum muslim dan non-muslim untuk saling tolong-menolong. Yang kedua, substansi dari dakwah Rasulullah adalah membentuk masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Dan di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Rasulullah memberikan kebebasan beragama secara penuh kepada kaum Yahudi, kepada kaum Nasrani untuk mereka menjalankan ibadah atau menjalankan ritual ibadahnya, dan juga mereka dalam mendakwahkan agamanya. Jadi Rasulullah memberikan kebebasan secara penuh. Yang kedua adalah adanya azan, sholat, puasa, dan zakat. Nah, di sini kita ambil kata azannya, bahwasanya Rasulullah itu memerintahkan Sa'labah untuk membisikkan lafaz kepada Bilal, lafaz azan, dan menyerukan azan dikala waktu tiba sholat. Nah, itu dilakukan oleh Bilal. Lalu yang ketiga adalah adanya prinsip-prinsip kemanusiaan, di mana Rasulullah ketika berkhutbah, Rasulullah itu memberikan khutbahnya itu isinya tentang prinsip-prinsip daripada kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah mengajarkan pendidikan, mengajarkan politik, mengajarkan sosial, dan mengajarkan ekonomi. Nah, di sini Rasulullah begitu sangat mengajarkan antara pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial, di mana Rasulullah adalah tokoh terhebat untuk mengajarkan 4 hal tersebut. Baik, untuk materi kita hari ini kita cukupkan tentang titik awal dan substansi dari dakwah Rasulullah di Madinah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.